Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membaca kisah mengenai bunga lili yang biasanya itu adanya di rawa-rawa, Bapak Ibu. Tempat yang tidak terurus, banyak lumpurnya, airnya kotor, dan banyak juga yang lain-lain, semak-semak yang lain ada di dalam danau atau dalam rawa tersebut. Tapi heran, dari tempat yang begitu kotor, dari air yang begitu kotor, dari lumpur yang begitu banyak, dari tempat yang sangat tidak terurus, tidak manusia bayangkan, pikirkan, bisa kadang-kadang muncul bunga lili yang bagus, mekar, putih, dan juga merah di tengah-tengah itu. Dia bangga karena dia jadi yang paling cantik bunga ini. Di sekeliling daripada semua yang kotor, dia bangga dia jadi bunga yang baik, yang bersih, yang indah dari semua lingkungannya. Sampai satu kali datang seekor burung terbang dekat dia, lalu hinggap di sebatang dahan yang ada di rawa. Lalu burung itu berbicara kepada sang bunga, "Kamu pikir kamu yang sudah yang tercantik di lingkunganmu, terbaik di sekitarmu sini? Saya beritahu kamu bahwa di dunia ini saya kan burung. Di dunia ini ada banyak tempat yang jauh lebih bagus dari tempat di mana kamu ada sekarang. Dan saya beritahu kamu, di tempat-tempat lain yang saya sudah pernah pergi dan terbang dan melihat semua itu, ada banyak bunga-bunga yang jauh lebih cantik dari dirimu." Mulai dari hari itu, sang bunga lili mulai sedih hati, mulai kepikiran, saya bukan yang paling cantik, saya bukan berada di tempat yang paling baik, ternyata tempat ini jelek, dan lain sebagainya. Muncul di dalam hatinya itu, ketidakpuasan demi ketidakpuasan muncul itu. Dan burung itu setiap hari datang, selalu beri kabar-kabar yang kurang enak di telinga sang bunga tersebut. Sampai satu kali ditawarkan, "Mau nggak kamu saya bawa ke tempat yang jauh lebih indah, jauh lebih bagus dari sini, kumpul dengan bunga-bunga lain yang cantik-cantik, mau nggak?" Lalu bunga bilang, "Mau dong, bawain aku ke sana." Jadi bunga itu kemudian dicabut, saudara, oleh si burung dan digigit dan dibawa terbang ke tempat yang katanya jauh lebih bagus. Tapi karena terbangnya ini agak panjang jaraknya, kena matahari, saudara tahu apa yang terjadi? Bunganya loyo. Lalu kena angin, itu mulai lepas itu. Lembar-lembar bunga itu mulai lepas. Lalu akhirnya bunga ini menjadi sangat jelek. Dan akhirnya terpaksa tidak bisa ditanam di tempat yang baik. Kalau dipikir-pikir, semuanya masalahnya cuma satu, dari tidak puas di dalam hidup ini. Berapa banyak kita kalau hidup tidak puas, susah hidup, berat hidup, tekanan semakin berat, membawa kita semakin sulit untuk maju dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus belajar bagaimana manusia harus belajar untuk bisa puas dengan apa yang dia alami dalam hidup. Kalau manusia sudah tidak puas dengan dirinya, manusia tidak puas dengan lingkungannya, manusia tidak puas dengan sesamanya, percaya saya, akhir-akhirnya manusia jadi tidak puas dengan Tuhan. Itulah yang terjadi pada Adam dan juga Hawa, di mana Adam dan Hawa tidak puas. Tidak puas kepada Tuhan yang sudah memberikan pohon begitu banyak, buah begitu lesat, boleh makan dengan bebas. Tapi hanya ada satu pohon yang di tengah yang tidak boleh dimakan. Mereka tidak puas. Kenapa yang itu tidak boleh? Kenapa yang itu tidak boleh diambil? Aku mau yang itu. Lalu mereka karena tidak puas, diambil. Yang dilarang diambil, yang dilarang dimakan. Dan yang dilarang ini kemudian membawa mereka masuk dalam kehancuran hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus belajar bagaimana kita puas dengan Allah. Hidup kita ini sebenarnya
Bukan hidup untuk memuaskan diri kok Bapak Ibu. Saudara dan saya tidak diciptakan untuk kepentingan kita. Sama dengan kursi. Kursi itu tidak pernah diciptakan untuk kepentingan sang kursi. Tapi kursi diciptakan untuk kepentingan yang lain. Kepentingan orang yang mau pakai, orang yang duduk. Mikrofon ini tidak diciptakan untuk kepentingan mikrofon itu sendiri. Mikrofon diciptakan untuk kepentingan pembicara, speaker, alat musik. Semua diciptakan ada maksud dan tujuan. Termasuk saudara dan saya diciptakan itu ada maksud tujuan Allah. Bukan untuk kepuasan kita, tapi untuk Dia. Nah, kalau manusia sudah tidak pernah puas dengan Allah, berabe hidup ini. Berabe. Berapa banyak yang kemudian murtad dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Bulan ini kita menyoroti sebuah tema yang sangat bagus sekali yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu berbicara mengenai facing the last day. Menghadapi hari-hari akhir. Saudara dan saya ini sebenarnya sudah hidup di hari-hari terakhir. Menjelang kiamat ini ceritanya, kan begitu. Hari-hari terakhir itu kan begitu. Sebelum bumi itu digulung oleh Tuhan dan penghakiman terakhir terjadi kepada kita dan kepada semua yang ada di bumi. Kita sedang ada di hari-hari terakhir. Kita ini bukan sedang, kalau bicara jam, kita ini bukan sedang jam 8 pagi. Kita tidak sedang hidup di dalam jam 8 malam pula. Kita bukan hidup masih di dalam jam 10. Tapi kita ini sudah hidup, sudah mendekati zaman akhir. Kalau akhir itu jam 12 malam teng, maka saudara dan saya kita sedang hidup di dalam zaman di mana jam 11 lebih. Nah, masalahnya lebihnya berapa nih? Jam 11 lebih 5 menit atau jam 11 lebih 55 menit? Lalu saudara gimana persiapannya? Lalu bagaimana cara kita hidup di dalam dunia yang dikatakan sudah hari-hari terakhir ini? Kita harus ada yang namanya damai dengan Allah. Kalau kita mau ke sorga. Makanya hari ini saya ingin bicara peace with God. Ada damai dengan Allah. Saudara, nggak bisa kita ini masuk sorga kalau nggak ada damai dengan Dia. Kalau kita tidak hidupnya beres dengan Dia, jangan pernah kita berharap bahwa kita ini akan oke-oke semua. Kalau memang mau bersama-sama Dia selama-lamanya, ya baik-baiklah sama Dia. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita memiliki damai dengan Allah? Mari coba baca dulu dengan saya 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 12. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah
telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, hari ini kita belajar mengenai bagaimana membawa diri di akhir zaman. Tidak bisa kita hidup itu begitu-begitu aja. Petinju itu Bapak Ibu, kalau main tinju kan rondenya berapa? 15 ronde. Sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat, 14 ronde, tidak ada yang jatuh. Yang kanan tidak jatuh, yang kiri nggak jatuh. Tidak ada yang TKO, nggak ada satu. Dua-dua saling berantem, saling memukul. Dua petinju sama-sama tidak tahu siapa bakal menang. Tinggal satu ronde. Ronde yang ke-15. Setelah itu apa? Bubar. Maka di ronde yang ke-15, dua-dua itu akan fight luar biasa. Habis-habisan. Kuras energi luar biasa. Memakai setiap detik dipakai dengan sebaik-baiknya. Karena mereka tahu itu sudah ronde terakhir. Tidak bisa santai-santai seperti di ronde ketiga. Karena pikir masih banyak rondenya sampai ke-15. Tidak. Mereka tahu ini ronde terakhir. Harus betul-betul ganyang habis musuhku. Kan begitu Bapak Ibu. Karena mereka tahu mereka sedang berada di ronde terakhir. Nah, tahukah saudara dan saya, kita sedang ada juga di ronde terakhir daripada perjalanan bumi ini, daripada perjalanan sejarah manusia. Kita disebut oleh Alkitab ada di dalam hari-hari terakhir, ada di dalam zaman akhir. Bagaimana kita hidup? Tidak bisa seperti zaman dahulu. Tapi bagaimana kita hidup sedemikian rupa supaya kita berkenan di hadapan Allah, supaya saudara dan saya, ibadah kita tidak sia-sia, semua perjalanan kita dalam hidup tidak sia-sia, semua pelayanan kita tidak sia-sia, segala yang kita kembangkan yang baik dalam hidup tidak sia-sia, supaya kita bisa masuk surga, hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Nah, bagaimana kita harus membawa sikap diri kita dengan baik? Nomor satu, hidup menjaga hati. Ini dulu. Karena dari hati itu keluar semuanya yang lain. Dari hati timbul segala yang baik, bisa timbul segala yang jahat. Manusia itu yang paling harus dijaga itu hatinya. Makanya anak-anak muda-muda yang mau menikah, jangan terkecoh dengan hal-hal yang salah. Menikah itu hati, urusan hati. Menikah itu bukan masalah uang, bukan masalah terkenal dia, bukan masalah ganteng, cantik. Menikah itu sebenarnya urusan hati. Kenapa ada orang kawin lalu berkata begini, dia udah enggak kayak dulu. Dulu tuh baik loh dia itu. Itu sebabnya saya itu mau kawin sama dia. Setelah menikah sekian belas tahun, dia enggak seperti dulu. Dia sudah berubah. Saya tanya apa yang berubah? Oh ya, berat badan naik sedikit. Oke, boleh. Apalagi berubah? Wajah agak berubah. Iya, oke, berubah. Apalagi berubah? Rambut juga berubah. Dulu banyak, sekarang mungkin agak berkurang sedikit. Oke. Apalagi yang berubah? Nambah Pak. Gimana? Dulu jalannya kenceng Pak. Sekarang jalannya begini Pak. Udah, karena perutnya udah besar. Oke. Apalagi berubah? Perubahan-perubahan fisik itu kita bisa terima. Tapi manusia kalau berubah hati, sulit kita itu terima. Betul tidak Bapak Ibu? Itu sebabnya jaga hati itu penting. Nah, ini adalah peringatan bagi kita karena bangsa Israel itu berubah hati. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Tiap hari hidupnya berontak pada Allah. Jadi kalau saudara baca di dalam Alkitab saudara, 1 Korintus 10, coba lihat di bawah itu. Ada banyak ayat-ayat itu. Coba saudara itu ambil satu ayat, pretelin, bacain itu di perjanjian lama, di kitab bilangan, di kitab imamat mengenai ayat-ayat itu. Saudara akan menemukan bahwa bangsa Israel itu berubah hatinya jadi pemberontak, jadi orang-orang yang sulit sekali mau dengar-dengaran pada firman Allah. Itu sebabnya Allah hukum mereka. Jadi hidup ini sebenarnya kalau bicara di akhir zaman,
itu adalah hidup menjaga hati kita tetap baik, tetap lurus, tetap dekat kepada Allah. Di dalam kitab Wahyu dikatakan begini, kamu ini tidak dingin, kamu tidak panas, aku muntahkan kamu. Wahyu pasal 2. Dingin tidak, panas tidak, yang mana sih kita? Nah, hati saudara itu dingin atau panas di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan suam-suam di hadapan Tuhan? Kita harus menjaga hati kita baik. Hati yang baik, itu hati yang apa? Hati yang taat kepada Allah. Tidak mengandung pemberontakan. Paling susah kalau hidup dengan pemberontak, betul nggak? Kalau dalam rumah tangga punya anak 6 ini umpama. Dari 6 itu ada 1 berontak, mana enak suasana rumah. Berontak terus, berontak terus. Punya mantu 7, 2 tukang berontak. Kita omong apa? Berontak, berontak, berontak. Mana enak keluarga besar itu. Hidup ini seperti itu. Kalau banyak terjadi pemberontakan, wah. Nah, di dalam perjanjian lama, bangsa Israel ketika berontak, Tuhan tidak diam. Hajar, hajar, hajar. Begitu Bapak Ibu. Nah, jangan itu terjadi pada kita, di mana hati kita berontak terus pada Tuhan. Tuhan itu punya maksud rencana buat saudara dan saya. Dia tahu apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Tuhan itu punya peta. Setiap kita itu Tuhan punya peta masing-masing. Si ini nanti begini, ini kira-kira begitu, ini begini. Kalau kita berontak Bapak Ibu, sulit. Loh, Pak, jadi kita ini udah digambar sama Tuhan. Dengar saya baik-baik. Kita nggak punya banyak waktu untuk bicara mengenai nasib, tapi dalam hal yang panjang. Tapi saya ambil 1 ayat saja. Bahwa langkah hidup orang benar ditentukan dan dipimpin dan dituntun oleh Allah. Betul? Makanya ada lagu kan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah, langkah hidup orang benar dipimpin, dituntun kepada kehidupan yang baik. Langkah hidup orang yang tidak benar dibiarin dan bisa-bisa dia dikuasai oleh nafsunya, dia dikuasai oleh dunia, dia bisa dikuasai oleh dosa dan kejahatan dan setan. Tapi langkah hidup kita yang baik dan benar, Tuhan pimpin dan atur. Diatur yang baik Bapak Ibu. Makanya hidup itu jadi orang nurut saja sama Tuhan. Jadi orang itu jangan berontak sama Tuhan, kan begitu. Jaga hati. Bukan hanya taat, jaga hati yang setia. Setia. Susah jaga hati setia. Setia pada Tuhan itu harus. Tapi berapa banyak kita lihat dalam hidup itu manusia bisa mudah sekali tergelincir untuk tidak setia. Mudah sekali. Itu sebabnya saudara dan saya kita harus hati-hati jaga setia. Kalau dulu setia, ayo sekarang setia. Sampai nanti setia, sampai mati. Belajar dari Yesus, Filipi pasal 2. Dia taat dan setia sampai mati. Dan mati di kayu salib. Wow, itulah Yesus. Itu sebabnya dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Dan memberikan kepada dia nama di atas segala nama. Karena Kristus itu setia, dia taat sampai mati di kayu salib. Jadi jaga hati itu setia. Jangan sampai kita berubah. Dulu belum punya apa-apa, aduh setia. Sekarang udah punya banyak, terus berubah setia. Berubah setia kepada semua. Berubah setia pada pasangan, pada keluarga. Berubah setia itu kepada Tuhan. Berubah setia dalam hal pelayanan. Wah. Bisa saja mereka mikirkan. Ya dulu saya nggak punya apa-apa, disuruh pelayanan apa aja oke. Tapi sekarang kan saya beda dong. Perusahaan saya udah 20. Saya orang kaya sekarang. Ya kayak gitu pelayanan, bukan buat saya tuh. Terlalu rendah pelayanan seperti itu. Hati-hati. Hati-hati kalau bilang pelayanan terendah. Yesus itu di sorga, nikmat hidup di sorga. Mau turun ke dalam dunia ini. Mau naik ke atas kayu salib. Tidak ada pelayanan terlalu rendah. Kalau kita jalankan dengan hati penuh kasih. Betul tidak Bapak Ibu? Itu sebabnya jaga hati itu penting. Setia itu penting. Hati yang kudus harus dijaga. Zaman sekarang ini sangat sulit sekali menjaga hati itu apa? Suci, kudus.
kudus. Sulit. Orang kilaf mata langsung gak beres. Hati-hati dalam hidup ini. Karena gampang sekali godaan-godaan ketidakkudusan bisa masuk. Zaman akhir setan juga tahu bahwa tinggal satu babak, tinggal satu ronde. Dia juga kerja keras. Dia setan juga lembur. Lembur untuk membuat manusia semakin berdosa. Saya heran dengan hidup zaman sekarang. Katanya teknologi tambah maju, manusia itu tambah pinter. Tapi kenapa akhlak dan mentalitas itu jadi kacau? Zaman dulu 30 tahun lalu mana ada kita dengar orang laki-laki kawin sama laki, ayo. Perempuan kawin sama perempuan. Nah. Tapi zaman sekarang ini mulai muncul begini-begini. Bahkan di Bali itu sudah ada dikawinkan itu laki-laki dan laki-laki. Sudah 2 kali saya lihat foto-foto itu berhamburan muncul di Instagram. Sampai heran saya. Laki-laki dengan laki-laki kenapa aja nggak pakai jas dan jas? Kenapa satunya pakai jas, satunya itu pakai pakaian kayak mempelai perempuan dengan slayer panjang? Kenapa? Lah kalau bajunya baju perempuan, kenapa enggak dalamnya juga isi yang di dalam baju itu juga perempuan? Kenapa laki-laki? Aneh kan? Kita ini sebenarnya Bapak Ibu, bilang kita modern, kita hebat, kita pandai. Kita ini sedang terbalik hidup. Budaya yang dimana kita ada ini sedang terbalik. Benar-benar terbalik. Kita ini menjadi pergunjingan daripada dunia perbinatangan. Karena kambing itu tidak pernah mau kawin sama sesama jenis. Anjing tidak pernah cari sesama jenis. Gak ada itu Bapak Ibu. Tapi kok manusia mau sesama jenis? Aneh kan? Kita itu digosipin di dalam dunia perbinatangan. Lihat manusia-manusia itu ya. Ngalah-ngalahi kita. Kan gitu katanya. Ya, gobloknya minta ampun. Katanya manusia. Tapi bodohnya minta ampun. Masa laki sama laki, tuh perempuan sama perempuan. Kita diketawain sama mereka. Lalu kita anggap itu benar. Lalu kita paksakan diri. Gereja yang tidak mau memberkati pernikahan sejenis, tutup gereja itu. Masukkan penjara pendetanya. Bubarkan gerejanya. Loh kok aneh? Yang miring siapa? Kok yang ditutup gereja? Karena itu terjadi bukan? Di dalam dunia barat. Ada yang sudah kejadian itu. Tempat bikin kue tar pengantin. Menolak untuk membuat kue pengantin untuk laki-laki dan laki-laki yang mau menikah. Karena ditolak, dituntut di pengadilan. Toko kuenya kalah. Dan toko kuenya ditutup, orangnya dimasukkan penjara. Kan aneh. Inilah dunia yang sedang saudara dan saya hidupi. Bahwa menjadi orang yang suci dan kudus itu zaman sekarang itu langka. Lebih gampang jadi orang tercemar. Minggu nyanyi, haleluya puji Tuhan, tepuk tangan, bahasa roh. Senin berbuat dosa, hidup dalam ketidakkudusan. Itu sudah dibuat menjadi sebuah budaya akhir zaman. Kan keliru ini. Sampai hari ini kita harus tetap hidup suci dan kudus. Amin Bapak Ibu. Itu yang terjadi kalau Bapak Ibu lihat. Ini yang saya renungkan kemarin. Saya bilang, wow Tuhan sudah kasih saya beberapa hari yang lalu. Tapi kemarin saya renungkan lebih lagi. Saya bongkar perjanjian lama. Saya baca juga kejadian-kejadian ini. Wah, pantesan Tuhan marah sama mereka. Hidupnya seperti itu. Saya punya teman. Baru-baru telepon saya. Tidak pernah jumpa lagi. 40 tahun. Tiba-tiba telepon saya. Ngobrol. Dia sudah sukses. Sudah berhasil. Rumah di mana-mana. Pekerjaan di mana-mana. Kantor itu ada di mana-mana. Wah, saya bilang hebat kamu berhasil. Masih ganteng lagi kamu ini. Lalu dia berkata,
Ya, karena keberhasilan saya juga ini, saya juga pindah agama. Saya yang bawa dia masuk gereja 40 tahun lalu. Masih sekolah, masih pakai celana pendek. Saya menangkan jiwa-jiwa ini. Saya bawa ke persekutuan doa, saya bawa terima Yesus, saya bawa ke dalam gereja. Sekarang ketika semua sudah punya, dia berkata, saya juga sudah pindah agama. Supaya segala sesuatu jadi jauh lebih lancar. Wow. Gak sakit tuh yang di sana. Hati-hati hidup Bapak Ibu. Setan memang bisa datang itu menawarkan macam-macam pada kita. Siapa bilang setan tidak bisa bikin orang kaya? Bisa. Bisa. Tapi nyawa saudara di tangan dia. Sebab kalau saudara baca di dalam Alkitab, setan-setan itu, roh-roh itu dikatakan roh-roh yang miskin. Jadi kalau dia itu bukan kaya, kalau Allah kita Allah yang kaya raya. Tapi roh-roh setan itu roh-roh yang miskin. Bikin saudara jadi kaya, tapi kemudian nyawamu diambil. Itu banyak kesaksian. Kesaksian mengenai bagaimana orang-orang dibuat kaya, dikasih jimat-jimat ini itu. Kalau dibongkar di dalam, kantongan-kantongan dibongkar di dalam, itu tulisannya itu dibaca dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Isinya adalah nyawanya diberikan kepada setan. Asal dibuat dia jadi kaya. Tukar nyawa. Apakah Yesus memberkati kita harus tukar nyawa? Tidak. Dia hanya minta kita setia. Dia hanya minta kita sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Itu sebabnya jaga hati Bapak Ibu. Karena gampang orang tergelincir di akhir zaman. Jangankan jemaat yang melayani, yang juga pendeta bisa tergelincir. Makanya doa saudara buat saya dan Ibu Agnes dan semua kita yang melayani itu kita butuhkan setiap hari. Doakan supaya kita bisa hidup baik dan benar selalu. Yang kedua adalah hidup jaga mulut. Betul tidak Bapak Ibu? Hidup itu harus jaga mulut. Saya pernah di dalam sebuah cerita lama, saya pernah di dalam sebuah pulau di Alor, pelayanan misi, waktu masih sekolah, masih pakai celana pendek, diajak seorang hamba Tuhan pergi sana satu tim. Entah apa, saya dan beberapa teman-teman baik-baik semua ini. Nah ini ada kakak adik laki, kakak perempuannya. Lagi ngobrol di luar rumah di pegunungan, entah ngomong apa, dia rasanya marah sama saya. Terus dia bilang, kamu tak kaplok loh. Iya kan? Nah saya kan mikir, lah mosok saya konco mau ngaplok konco. Gitu toh. Kamu tak kaplok loh. Tak bilang, kaplokan. Plak. Langsung. Nah itu, hati-hati jaga mulut. Apa yang kau ucapkan kau dapat. Balas. Ya enggak lah perempuan kau dibalas. Cuma ya panas lah. Ada. Saya mau marah. Dia bilang, lah ya minta siapa tadi? Kamu yang bilang kaplokan. Ya tak kaplok. Ya, kita masih celana pendekan lah, ya udahlah, gitu loh. Tapi di situ kita belajar mulutnya harus hati-hati jaga, betul nggak? Jaga mulut itu penting. Coba saudara lihat di dalam ayat ke-10. Kalau dalam hal ini bangsa Israel berdosa pada Allah karena bersungut-sungut. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Malaikat maut bunuh orang-orang yang bersungut-sungut. Artinya manusia yang tidak bisa jaga mulut dengan baik. Hidup cuma komplain, mengeluh, bersungut-sungut, tidak puas, tidak terima, terus saja kayak begitu. Aduh, mau jadi apa hidup kayak begitu? Menurut saya manusia kayak begitu itu tidak ada sukacitanya, tidak ada damai sejahteranya, tidak ada happy-nya. Dan saya beritahu, saya pernah jumpa seorang ibu rumah tangga model kayak begini. Ketika jumpa dengan saya, ngobrol 2 jam. Isinya cuma komplain. Baru lihat aja mukanya udah susah. Susah, gimana caranya bikin muka susah? Nggak bisa. Muka saya selalu happy kalau Bapak Ibu. Karena kita happy family. Dia bikin muka susah. Komplain 2 jam.
Saya cuma dengerin aja. Aduh, cuma dengerin aja. Orang kok isinya gitu. Semua dikomplain nih. Termasuk dirinya sendiri dia komplain. Kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa hidup saya kayak begini? Terus komplain. Nanti kalau ketemu lagi, komplain lagi. Sampai saya itu, ya jujur lah kita juga manusia lah. Capek ketemu orang tukang komplain. Betul gak Bapak Ibu? Tapi hidupnya cuma komplain. Dan saya beritahu saudara, wajahnya lebih tua daripada umurnya. Orang kalau tukang komplain bersungut-sungut, wajahnya itu boros melulu. Belum tua udah tua. Sungguh Bapak Ibu. Tapi kalau orang happy itu beda. Orang happy itu urat-urat naik semua. Ini naik semua nih, otot-otot naik. Gitu, ketarik semua. Kan begitu. Tapi kalau merengut itu ke bawah semua. Turun. Terus aja begitu 20 kali. Itu saudara senam untuk mempertua wajah. Kan begitu. Tapi kalau saudara senyum terus naik dia. Naik tuh naik. Lebih halus lagi kita. Iya kan. Untuk tersenyum itu, kita itu tidak butuh banyak saraf. Untuk tersenyum. Ya Bapak Ibu, enggak butuh banyak. Tapi untuk merengut itu butuh 2000 saraf. Ini muka itu turun semua Bapak Ibu. Bahaya di situ. Nah kata-kata itu penting. Jangan bersungut-sungut karena Tuhan tidak pernah suka bersungut-sungut. Tuhan maunya kita apa? Bersyukur. Belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Ada hamba Tuhan terkenal dicopet dompetnya. Ketika dia dicopet dompetnya, lalu ditanya dia, gimana perasaanmu? Dia bilang, saya mengucap syukur pada Tuhan. Bahwa yang dicopet adalah dompet saya, bukan iman saya. Loh, hebat ya. Ada aja cara untuk mengucap syukur. Gitu ya? Iya. Saya mengucap syukur. Dompet saya hilang ini bukan saya mengucap syukur karena dompetnya hilang. Saya mengucap syukur walaupun dompet saya hilang. Saya mengucap syukurnya adalah puji Tuhan. Yang jadi pencopet bukan saya, tapi dia. Dan saya mengucap syukur saya bukan pencopet. Terima kasih Tuhan. Orang kalau mau mengucap syukur selalu ada alasan. Selalu dapat. Tapi orang kalau mau bersungut-sungut, tak kasih tahu Bapak Ibu, juga dapat alasannya. Sama-sama cari, sama-sama dapat. Tapi Tuhan ajarkan pada kita untuk kita lebih banyak bersyukur. Hidup lebih enteng kalau bersyukur. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita itu bersungut-sungut, coba saudara tidak percaya, bangun pagi coba bersungut-sungut 10 menit. Nanti rasakan sepanjang hari abot. Berat. Tapi bangun pagi nyanyi yang riang, bersyukur pada Tuhan. Sepanjang hari enteng, ringan. Itu hidup. Jadi kata-kata kita itu hati-hati. Jaga kata-kata. Karena kata-kata itu cerminan hati kita. Setiap kata-kata saudara adalah cerminan hati. Orang itu kita tahu isi hatinya dari apa? Kata-katanya. Jangan kasih dia terus. Nanti jadi tuman dia tuh. Nah, udah tahu. Ketika kita bicara orang baca hati kita. Kamu jangan percaya sama dia. Dia kelihatannya cantik. Tak kasih tahu jahat hatinya. Jahat. Orang yang kita kasih tahu. Nomor 1. Taunya kita dulu. Oh hatimu kayak begitu terhadap dia. Makanya kata-kata itu cerminan daripada hati kita. Kata-kata itu juga cerminan iman. Kita itu ragu-ragu, kita percaya itu kata-kata. Allah menunjukkan kepada Abraham akan bintang-bintang di langit, pasir-pasir yang ada pada waktu itu di padang gurun. Kalau kau bisa hitung bintang-bintang, engkau bisa hitung pasir, keturunanmu juga bisa dihitung. Sebanyak itulah keturunanmu, seperti bintang yang tidak bisa dihitung, seperti pasir yang tidak bisa dihitung. Lalu dikatakan, maka percayalah Abraham, dan Allah menghitung itu sebagai kebenaran. Dari mulut. Hati percaya,
mulut mengucapkannya. Makanya kalau kita bicara sama orang, kita bisa ukur-ukur lah. Orang ini kira-kira imannya seperti apa. Percaya, takut, ragu-ragu, gelisah, khawatir, segala macam. Atau dia sungguh-sungguh percaya. Karena kata-kata itu mencerminkan iman. Dan kata-kata itu adalah cerminan kedewasaan. Kita tahu orang ini dewasa atau tidak itu kita sebenarnya lihat dari apa? Kata-kata yang diucapkan. Kata-kata. Dari kata-kata itu kita menilai orang. Orang ini pinter loh. Orang ini, wah, cerdas. Orang ini cepat ya. Saya pergi ke Cungko beberapa waktu yang lalu. Saya itu ingin beli tumbler. Tumblernya Cungko. Itu terbuat dari perak. Dari perak yang bagus. Dalamnya kaca. Saya lihat itu bagus. Terus ada tulisan-tulisan Chinese. Walaupun saya tidak bisa baca. Yang penting saya punya. Pikir saya begitu. Nah saya tanya di hotel. Mahal sekali. Lalu saya tanya sama tour guide-nya, anak perempuan umur 20 lebih. Saya loh kepingin beli tumbler punyanya Cina yang bagus ini. Dia bilang, mana fotonya? Jadi saya masuk kembali ke toko yang ada di dalam hotel sebelum kita naik bus pagi-pagi. Karena habis makan pagi, naik bus mau jalan-jalan. Saya masuk kembali ke toko itu, saya minta lihat, saya foto. Ada 3 macam saya foto, udah saya kembalikan. Lalu saya tunjukkan kepada tour guide saya. Kayak gini loh saya sebenarnya suka. Dia tanya, di dalam harganya berapa? Saya sebutkan harganya. Udah kan? Udah. Saudara tahu, kita jalan kemana gitu. Makan siang. Selesai makan siang, di meja sebelah itu sudah dipamerkan sama dia. Semua yang saya suka, semua yang Ibu Agnes suka, semua yang orang lain. Sisir loh, cuma tanya tok loh besok muncul. Kemarin Ibu Agnes, sisirmu kok bagus? Iya bagus ya, kamu suka, diem aja. Besok muncul sisir sebanyaknya, pajang semua di meja. Tumbler saya tanya tadi pagi muncul langsung. Hebat. Langsung saya, orang ini jami ini pekerja keras ini. Ngomong pagi siang datang. Tidak ada garansi harus beli. Enggak beli enggak apa-apa, lihat saja. Waduh, namanya orang Indonesia, nek lihat-lihat tok mana puas ya. Mas Yo lihat di foto segala macam, dipegang, taruh, taruh. Lama-lama ya dibeli Bapak Ibu. Sak sisirnya ludes habis Bapak Ibu. Semua hebat. Kita itu lihat orang, omongan orang, gerak-geri orang, mimi orang. Kita langsung bisa menilai orang. Demikian pula Allah menilai saudara dan saya. Dari ucapan kita, dari prinsip hidup kita, dari bagaimana kita membawa diri, Allah menilai saudara dan saya. Makanya jaga mulut ini. Jangan lagi doa butuh mujizat. Tuhan Yesus aku percaya. Wow, sampai nyanyi-nyanyi Bapak. Percaya. Keluar daripada ruang doa atau kamar tidur saudara. Ditelepon sama teman bisnis. Gimana masalahmu? Waduh kayak gawat. No hope. Loh. Tadi di ruang doa bilang apa? Aku percaya Tuhanku dahsyat. Ajaib. Keluar di sini bilang apa? Kayak kasusnya no hope ini. Gak ada pengharapan. Kayaknya wis nyerah nasib wis. Gak tahu wis. Pasrah bongkoan. Loh. Tuhan bilang apa? Kamu kok gini? Di dalam percaya, di luar ngomong begini. Yang dipegang yang terakhir. Yang negatif itu. Wah kamu ini. Makanya hati-hati sama mulut Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, hati-hati. Apa yang saudara ucapkan itu cerminan hati. Dulu ada yang mau menikah. Beberapa tahun yang lalu ada yang mau menikah Bapak Ibu. Dan Papa Mama datang semua ke saya di ruang kantor. Pak anak saya mau menikah gini-gini, oke. Udah, hari apa? Hari Minggu, oke. Udah gitu kan. Ketemu lagi, ngomong lagi 2 kali. Saya sudah bilang iya ya udah iya kan gitu. Ketemu lagi, ngomong lagi iya. Pasti ya Pak Hania, tolong ya Pak Hania. Iya. Terus saya jadi curiga. Kok sampai 3 kali ya keluarga ini bertanya apakah saya bisa, apa saya bisa. Lalu saya tanya, kawinnya di mana? Di Malang Pak Hania. Lah
Hari Minggu di Malang, piye toh? Waduh, bingung saya. Karena artinya saya pagi tidak bisa khotbah, siang tidak bisa khotbah. Sore pun tidak akan khotbah saya. Pantesan, makanya sekarang saya kalau ada orang kawin tak tanya di mana? Iya. Sekalian kalau mau jauh Singapura, Jepang, boleh gitu loh. Iya toh. Jangan cuma itu foto priwet saja di sana. Bawaan pendetanya sekali juga tidak apa-apa gitu Bapak Ibu. Jauh-jauh Kanada, Amerika, monggo Bapak Ibu. Enggak lah. Maksud saya, saya konsekuen. Begitu saya bilang iya, saya iya. Lalu kemudian tahu ada di Malang, saudara saya sehari batal tidak khotbah. Karena satu jiwa ini, satu yang akan dikawinkan di Malang waktu itu. Saya waktu itu tidak siap, jadi harus kemudian terpaksa ngatur supaya ada yang bisa menggantikan saya. Ya, itu aja saya pemikiran. Duh, kok jauh. Dulu sekali karena gereja waktu itu, HFC waktu itu belum pernah pemberkatan di luar Surabaya. Jadi agak kaget saya karena dimintanya hari Minggu Bapak Ibu. Kalau sekarang enggak masalah Bapak Ibu. Mau hari Minggu juga bisa kita atur dahulu. Semoga saya masih bisa khotbah dahulu, baru kemudian saya pergi. Tapi satu hal, apa yang saya ucapkan, saya jalankan waktu itu. Gimana? Loh di Malang? Iya. Loh kok baru ngomong sekarang? Kok kali pertama ketemu enggak ngomong? Kali kedua kok kayaknya disembunyikan? Oke lah, enggak apa-apa. Ya sudah, saya tetap akan berkati waktu itu saya bilang. Nah, jaga mulut. Saya baca kisah mengenai Hudson Taylor. Hudson Taylor itu Bapak Ibu adalah seorang misionaris dari Inggris yang ke China. Awal tidak berhasil dalam pelayanan, kemudian dia jadi hamba Tuhan besar di China, memenangkan ribuan jiwa. Hudson Taylor ini punya istri, istrinya melahirkan anak. Jadi waktu istrinya melahirkan anak, 2 minggu kemudian anaknya meninggal. Dari anaknya meninggal itu beberapa waktu, tidak lama sejak anaknya meninggal itu, istrinya pun meninggal. Sebelum istrinya meninggal dia bilang, "Yang, kamu saya lihat-lihat sakit loh. Kamu kayaknya orang bule itu ngomong apa adanya. Kamu saya lihat-lihat kamu sekarat, kamu mau mati loh kamu ini." "Enggak lah, saya rasanya biasa-biasa aja." "Enggak, kamu lihat kondisimu kamu akan mati." "Tapi enggak apa-apa. Kamu mati itu, kamu ketemu Tuhan. Kamu enggak boleh susah, kamu ketemu Tuhan. Harus justru kamu itu bahagia ketemu Kristus." "Oh enggak, aku sedihnya bukan karena ketemu Yesus. Aku juga bukan sedih karena aku akan mati." "Lalu kamu sedih karena apa?" "Aku sedih karena ninggalin kamu. Kasihan kamu sendirian. Di negara orang kerja pelayanan kayak begini beratnya." Suaminya bilang apa? "Tenang, Tuhan akan tolong aku. Nanti satu kali waktu aku ketemu kamu lagi nanti di surga." Sudah, tenang saja. Dan waktu istrinya mati, anak mati, istri mati, yang keluar dari mulutnya apa? Mengucap syukur. "Tuhan terima kasih. Kalau ini jalan hidup yang Engkau berikan kepadaku, aku menerima. Aku mengucap syukur Engkau Allah yang sempurna, memberikan kepadaku yang terbaik dalam hidup. Aku tidak mengerti kenapa semua ini terjadi, tapi aku tahu aku sembah Allah yang baik. Terpujilah namamu." Hebat gak Bapak Ibu? Hebat. Dia bisa sebenarnya ngomel, komplain, bersungut-sungut. "Kurang apa Tuhan? Aku melayani, ninggalkan negaraku yang modern, datang ke negara China." Ini waktu yang lalu-lalu. "Dan aku ngalami hidup seperti ini. Anakku mati, istriku mati. Kau mau apa dari aku?" Kalau mau komplain dia bisa. Dia tidak komplain. Orang yang seperti ini yang akan dapat mahkota luar biasa di dalam kerajaan sorga. Betul gak Bapak Ibu? Itu sebabnya mari dalam hidup saudara dan saya, kita ada di akhir zaman. Jaga hati baik-baik. Jangan hidup disesatkan oleh pengajaran, oleh budaya, oleh apa-apa yang tidak bermoral. Jaga hati supaya engkau hidup suci dan kudus di akhir zaman. Jaga mulut supaya yang keluar itu adalah ucapan syukur, bukan bersungut-sungut dalam hidup. Itu yang Tuhan mau. Dan kalau saudara dan saya jalankan ini, kita hidup itu menyenangkan Tuhan.
Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.